bab 3 ya. Bab 3. Bentar ya, bab 3 tadi. Itu. Oh, bab 3-nya belum buat PPT-nya ya. Ini apa-apa. Oke, malam ini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat yaitu bab 3 dan bab 4. Mudah-mudahan bisa selesai nanti bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4 ya. Oke. Oke, nih ya. Jadi bab 3 belum sahabat PPT, jadi ya udah kurang fleksibel ya. Bab 3 itu antrian. Jadi kalau yang bab 2 kemarin adalah tumpukan atau stack ya. Bab 3 itu antrian atau queue ya. Jadi antrian merupakan salah satu bentuk struktur data ya yang sifatnya itu adalah FIFO. Kalau tumbukan kemarin kan LIFO ya, last in first out ya, LIFO. Kalau antrian itu FIFO, first in first out. Gitu ya. Di dalam antrian itu dikenal dengan istilah depan dan belakang kalau antrian ya, seperti antrian Anda misalkan apa namanya ngantri di rumah sakit gitu ya, ngantri untuk berobat ya kan ya, dipanggil dokter itu kan ngantri kan masih model ngantrian ya, atau ngantri Anda misalkan mau bayar apa ya di bank misalkan mungkin masih ngantri juga ya barangkali ya. Ya, atau mungkin kadang ini pas tap in kartu maupun tap out kartu di suatu halte Transjakarta. Boleh ya. Ya 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 betul ya yang sekarang. Ya kalau mau ya, tap kartu ya, itu yang masih masih kita rasakan ngantri ya. Nah, ini kita gambarkan misalkan ini antrian kosong yang A, tidak ada yang antri emang. Lalu yang B itu A-nya itu yang paling duluan, lalu B, lalu C seperti itu ya. Jadi yang A ini adalah yang di depan, sebaliknya yang C ini yang di belakang gitu. Oke, demikian pula yang C cuma ada dua objek yang antri ya. Kalau yang gambar 31D ini ada 4 objek yang antri ya seperti itu. Itu gambaran dari antrian dan kita apa namanya diperlihatkan mana yang depan mana yang belakang. Antri ya, ngantri, antrian. Lalu di operasi antrian, di antrian itu ada beberapa operasi dasar, ada beberapa operasi dasar pada antrian, yaitu operasi untuk memasukkan data ke suatu antrian ataupun sebaliknya menghapus data dari antrian. Yaitu yang pertama adalah insert, ya, itu operasi untuk memasukkan data ke dalam suatu antrian. Jadi misalkan nama antriannya itu A, lalu kita mau memasukkan data atau objek D, misalkan ya, maka perintahnya seperti ini, gitu kan? Atau istilah atau apa namanya fungsi lain dari insert memasukkan antrian ke dalam memasukkan objek ke dalam antrian adalah NQ. NQ ya, NQ itu adalah fungsi yang digunakan atau perintah yang digunakan untuk menyatakan operasi input data ke dalam antrian. Nah, sebaliknya kalau insert itu menginsert, insert itu memasukkan,
Nah, sebaliknya kalau menghapus adalah remove ya, remove atau DQ. Di remove itu operasi untuk mengambil data atau menghapus ya, mengambil data dari antrian, menghapus ya. Lalu perintah yang apa namanya, yang fungsinya sama itu adalah DQ. Oke, lalu aplikasi-aplikasi dari antrian. Jadi kalau yang minggu lalu itu ada sejumlah aplikasi dari tumpukan, dari stack ya, membalik string dan seterusnya gitu ya, ada beberapa aplikasi. Lah di antrian pun juga ada beberapa aplikasi yang menggunakan antrian ya. Sebagai contoh misalkan buffer pengetikan pada keyboard gitu ya, Anda mungkin ngetiknya 10 jari cepat sekali begitu kan. Tapi kan tidak langsung muncul semua. Tidak langsung muncul semua apa namanya huruf yang Anda, karakter atau huruf yang Anda tekan ya di keyboard ya, di keyboard laptop Anda begitu ya. Nah, jadi yang belum muncul di layar laptop Anda tentunya ditampung ya, ditampung di dalam tempat penyimpanan sementara yang namanya buffer. Lalu yang kedua adalah penanganan antrian. Tadi kalau kalau zaman dulu di bank itu masih sering ya antri di teller gitu ya, di teller. Sekarang juga masih ada untuk uh, apa misalkan untuk suatu apa kalau di bank itu misalkan mengurus lah, misalkan mengurus uh, kartu ATM hilang dan seterusnya itu kan masih ngantri juga ya. Lalu tadi antrian kalau tap kartu di Transjakarta gitu ya, itu juga seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi adalah aplikasi yang lainnya adalah daftar tunggu pesanan. Misalkan itu GoFood ya, GoFood pada nunggu pesanan di McD gitu ya, dan yang lainnya ya. Oke, itu beberapa contoh aplikasi antrian. Nah, untuk implementasi antrian itu bisa menggunakan beberapa beberapa fungsi ya, ini yang pertama implementasi antrian bisa menggunakan array barisan ya. Jadi salah satu cara mewujudkan antrian adalah dengan array ya. Jadi array data dipakai untuk menampung yang sedang antri. Sebagai contoh di sini ini digambarkan objek objek data, objeknya itu data maupun ini ya penjelasan. Jadi data dan penjelasannya jadi objek daftar dan data anggota yang ada di dalamnya. Jadi disiapkan apa sejumlah memori ya yang dipakai untuk menyimpan data ya, di suatu antrian. Dari gambar 32 ini kalau nilai dari variabel depan dan nilai dari variabel belakang ini sama begitu ya, sama, maka artinya antriannya itu tidak ada data yang antri atau antriannya kosong ya, antriannya kosong. Seperti ini belum ada penjelasan nilai dari variabel depan dan variabel belakangnya berapa. Oke, berikutnya, nah ini contoh di variabel depan dan variabel belakang nilainya sama ya.
Nah, ini menyatakan bahwa antrian ini kosong, jadi tidak ada data yang berada di antrian tersebut. Contoh berikutnya gambar 33, jadi ini gambaran antrian yang kosong ya. Lalu gambar 34 ini misalkan suatu antrian yang sudah ada beberapa data yang ada di antrian itu ya. Nah, di sini variabel depan dan variabel belakang nilainya tidak sama, artinya di dalam antrian itu ada data. Ada data ya. Data. Jadi data yang paling depan itu tentunya yang ya ini Amir nih ya. Lalu data yang terakhir dalam hal ini data yang paling belakang adalah ini. Yang dengan indeks 2 ya. Amir dengan indeks 1. Nah, indeks 0 ini dipakai untuk ini. Menjelaskan atau untuk nilai-nilai dari variabel depan. Nilai dari variabel depan. Oke. Nah, ini implementasi dari antrian. Implementasi dari antrian. Yang contoh ini adalah menggunakan array tadi ya. Antrian yang menggunakan array. Tetapi sekali lagi program ini program statis ya. Program ini program statis. Jadi data-data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu sudah ditulis di listing program ya. Nah, nanti ini sebagai tugas kedua nanti. Sebagai tugas kedua nanti ini Anda ubah dengan atau Anda ubah menjadi program yang dinamis ya. Jadi apa namanya data-data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu diinput dari keyboard oleh user, oleh orang yang menjalankan program ya. Begitu pula ukuran maksimum dari antrian. Ukuran maksimum dari antrian itu ditentukan oleh user dari keyboard. Jadi setelah program yang Anda buat itu selesai, program yang dinamis setelah Anda run begitu ya, pertama kali ya mestinya minta masukkan ukuran antrian yang Anda inginkan, ya kan? Jelas, biarkan seperti ya, enter gitu ya. Lalu berikutnya programnya meminta masukkan data-data yang mau masukkan sejumlah data yang Anda inginkan, ya kan? Seperti ya. Tadi kan ukuran antriannya 15. Jadi tentunya yang bisa disimpan ke dalam antrian adalah 15 data yang pertama diinputkan gitu ya. Oke, jadi contoh program satu ini Java ya. Jadi nanti kalau Anda Python, sesuaikan. Anda sesuaikan. Sesuaikan. Jadi tadi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini berarti data yang bisa dimasukkan ke dalam antrian cuma 7 ya. 7. Jadi data yang ke-8 dan ke-9 itu tidak bisa dimasukkan ya. Nah, seperti ini ya, nanti dikasih keterangan. Misalkan ukuran dari antriannya 15, misalkan ya. Lalu Anda memasukkan data sebanyak 20 gitu ya. Lalu yang bisa masuk berarti 14 atau mungkin Anda setting yang masuk juga sama dengan ukuran antriannya 15 misalkan ya. Lalu yang 5 data urutan terakhir tentunya tidak bisa masuk. Ya kasih keterangan kan data ke data ke-16 siapa? Data ke-16 yang namanya siapa tidak bisa dimasukkan karena antrian penuh. Dan data ke-17 juga demikian, ke-18 juga demikian, ke-19 juga demikian, ke-20 juga demikian gitu ya. Lalu setelah semuanya masuk ke dalam antrian, lalu program apa namanya menanya user lagi apakah Anda mau memasukkan sejumlah data ke dalam antrian lagi, ya apa tidak. Karena Anda jawab iya begitu,
Lalu selanjutnya tentukan ukuran antrian Anda. Anda ngisi 10 ya. 10 ya. Enter, lalu masukkan sejumlah data yang Anda inginkan, masukkan. Setelah Anda selesai memasukkan, katakanlah apa namanya? Tadi ukuran antriannya 10, lalu Anda memasukkannya baru 7 misalnya ya. Langsung enter gitu kan. Enter. Nah, itu Anda buat programnya, buat apakah kalau banyaknya data yang diinputkan itu kurang dari ukuran antriannya, bagaimana? Apakah programnya itu ya berarti muncul kan? Ketujuh data yang ada di antrian adalah ini. Nah, kasih keterangan masih ada 3 lokasi yang kosong. Nah, misalkan seperti itu. Itu apa? Itu ya program Anda yang memberi penjelasan seperti itu. Jadi tadi disiapkan 10 lokasi, lalu baru di tempat itu 7 gitu kan. Nah, lalu programnya memberi penjelasan. Masih ada 3 lokasi di antrian yang kosong. Nah, kan seperti itu ya. Oke, jadi contoh 1 ini yang di sini adalah program statis. Jadi begitu di-run terus berhenti ya. Begitu di-run berhenti, lalu inputnya sudah ditulis di listing program. Nah, itu Anda rubah menjadi program yang dinamis. Ya. Diubah menjadi program yang dinamis. Jadi semua masukan, semua input itu minta dari yang menjalankan program, berarti ditulis dari keyboard. Begitu ya. Itu tugas 2 yang nomor 1. Tugas 2 nomor 1. Lalu berikutnya lagi adalah antrian dengan kelas array DQ. Dengan kelas array DQ. Ini di Java, sekali lagi, di Python nanti Anda sesuaikan, ada menggunakan kelas apa enggak. Jadi kelas array DQ adalah kelas yang disediakan oleh Java untuk menangani antrian dengan banyak datanya tidak terbatas. Jadi berapapun data yang Anda inputkan, semua datanya itu akan ditampung di dalam antrian ya. Akan ditampung di dalam antrian. Nah, di Java penggunaan kelas array DQ itu harus menyertakan perintah ini ya, import java.until.array DQ ya. Lalu deklarasinya ya seperti ini, array DQ, ini tipe datanya, lalu daftar sama dengan new array DQ, ini tipe datanya. Jadi tipe datanya bisa macam-macam, bisa integer, bisa real, bisa string, bisa macam-macam. Oke ya. Lalu ini beberapa fungsi yang tersedia di kelas array DQ. Jadi misalkan ada fungsi add ya tentunya menambahkan elemen di akhir antrian. Jadi tanpa add elemen dengan add last elemen itu sama. Jadi menambahkan elemen di akhir antrian. Ya. Lalu sebaliknya adalah add first. Jadi kalau mau menambahkan elemen di awal antrian harus dijelaskan add first ya. Jadi kalau add saja itu otomatis elemen yang ditambahkan itu di akhir antrian. Lalu clear untuk menghapus semua elemen di antrian. Lalu kalau konten itu adalah untuk mengecek antriannya itu kosong apa tidak gitu ya. Lalu get ya untuk mengecek juga. Misalkan get first ya untuk mengecek elemen yang berada di awal antrian itu elemen apa.
Kalau elemennya itu bilangan ya elemen berapa, gitu kan? Kalau elemennya string ya elemen apa, ya, yang ada di awal antrian. Oke, selanjutnya get last berarti sebaliknya ya, adalah untuk mengecek atau untuk mengetahui elemen yang berada di akhir antrian. Lalu berikutnya adalah is empty, itu menghasilkan, yang ngecek juga menghasilkan true kalau antriannya kosong, dan sebaliknya kalau antriannya ada isinya ya tidak true, jadi untuk mengecek antriannya kosong apa tidak. Lalu pull itu menghapus elemen di bagian depan, menghapus elemen di bagian depan. Dan menjadi nilai baliknya, artinya pull itu menghapus elemen di awal antrian, dan yang dihapus itu elemen apa. Jadi ditunjukkan ya, yang dihapus itu elemen apa atau elemen berapa kalau bilangan, dan dihapus dari antrian. Nah, sebaliknya pull last berarti sama, cuma di akhir antrian ya, menghapus elemen di akhir antrian, dan yang dihapus itu diinformasikan ya, diinformasikan yang dihapus itu apa. Remove sama, menghapus di bagian depan antrian ya, di bagian depan antrian, dan juga dijelaskan yang dihapus itu elemen apa. Nah, sebaliknya kalau remove itu otomatis elemen yang di awal antrian atau di bagian depan antrian. Kalau remove plus ya berarti sebaliknya, yaitu menghapus elemen di akhir antrian ya. Lalu kalau size itu untuk ngecek atau mengecek ukuran dari antriannya itu berapa. Mengecek atau untuk menanyakan atau untuk mengetahui ukuran dari antrian. Ya. Ukuran dari antrian itu berapa? Bukan ukurannya sih, banyaknya elemen di antrian. Lebih tepatnya ya, banyaknya elemen di antrian. Nah, ini program Java yang menggunakan fungsi array_dq ya. Jadi harus menyertakan perintah ini, import java.until.array_dq ya. Ini lagi-lagi program statis. Jadi inputnya dituliskan di listing programnya. Nah, cuman kalau menggunakan array_dq itu berapapun elemen data yang mau dimasukkan ke dalam antrian itu semuanya semuanya bisa masuk ke dalam antrian tersebut ya. Jadi tidak ada batasnya. Nah, program yang kedua ini pun Anda rubah menjadi program yang dinamis ya. Anda rubah menjadi program yang dinamis, sesuaikan di Python ya, disesuaikan di Python. Jadi kalau pakai array_dq di Java, di Python menggunakan apa? Lalu ya sedinamis mungkin. Jadi programnya sedinamis mungkin. Sedinamis mungkin. Jadi kadang-kadang mungkin Anda sudah merasa dinamis, tapi kalau dipresentasikan kadang-kadang ada aja yang seharusnya ada tapi belum Anda buat fungsinya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh program yang lain. Contoh-contoh program yang lain adalah program untuk menambah data di antrian, untuk menghapus data di antrian, menambah, menghapus, apalagi menambah, menghapus, menampilkan lah ya, menambah, menghapus tentunya menampilkan ya. Setelah ditambah, tampilkan apakah betul sudah ditambahkan, lalu kalau dihapus, setelah itu ditampilkan apa betul sudah dihapus gitu ya. Ya, kalau di Java itu case sensitif ya, case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Nah, Anda sesuaikan di Python. Nah, ini contohnya lagi-lagi ini programnya statis.
programnya statis. Jadi pertama kali di listing program itu isi antriannya itu adalah tadinya ini Medan, Pontianak, Surabaya ya. Lalu kalau misalkan disiapkan tadi kan bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa menampilkan ya. Kalau misalkan mau menambahkan data, tinggal pilih, ada tinggal pilih ya. Lalu begini juga, di antrian di sini itu ada dua kemungkinan yang soal nomor yang contoh nomor 3 ini ada dua kemungkinan. Apakah antriannya itu dibatasi ukurannya ataukah tidak dibatasi. Jadi berapapun Anda atau bikin dua-duanya ya, bikin dua-duanya. Jadi yang satu dibatasi ukurannya, misalkan dibatasi 10 gitu ya, batasi 10. Lalu yang kedua nanti yang bebas, jadi Anda memasukkan data berapapun itu masuk ke dalam antrian. Kalau misalkan dibatasi 10, lalu Anda misalkan baru tadinya 3, terus menambahkan lagi satu data, jadi 4, menambahkan lagi satu data, jadi 5, dan seterusnya jadi 10, ya. Terus tambah lagi 11 gitu kan. Nah, 11 kan nggak masuk. Nah, nanti ada keterangan data yang ke-11 tidak bisa dimasukkan ke antrian karena ukuran antrian adalah 10. Itu penjelasan itu yang memberi penjelasan adalah program. Nah, gitu ya. Jadi Anda bayangkan ya. Antriannya dibatasi 10. Anda di sini bisa menambahkan, ada fasilitas menambah data, tentunya menambahnya satu-satu, ya, nambahnya satu-satu masuk. Dan ini apa? Datanya biasanya sudah urut, jadi ditambahkan sekaligus diurutkan ya. Lalu katakanlah sudah 10 data yang masuk ke dalam antrian, sudah 10, artinya sudah penuh, lalu Anda tetap masih mau menambahkan lagi, ya kan? Mau menambahkan lagi. Maka komentarnya si program data yang ke-11 ya. Data yang ke-11 yaitu misalkan nama Anda, ya kan? Nama Anda, kan siapa? Salsabila Aulia, ya kan ya? Tidak bisa dimasukkan ke antrian karena ukuran antrian hanya 10. Nah, gitu ya. Misalkan Anda masih masukkan lagi data yang lain juga demikian. Seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh yang ketiga ini itu juga menjadi tugas 2. Tugas 2. Oh, jadi kalau yang atas tadi adalah jadi satu nomor aja ya. Yang atas tadi, sebentar, yaitu memasukkan data ke dalam antrian. Yang pertama antriannya itu dibatasi ukurannya, lalu yang kedua itu tidak dibatasi ukurannya kan, ya kan? Itu menjadi tugas 2 yang nomor 1. Jadi nomor 1 ada 2 program ya. Nomor 1 ada 2 program, yaitu membuat program antrian secara dinamis ya. Yang pertama itu dibatasi ukuran antriannya, ditentukan ukuran maksimum antriannya. Yang kedua tidak dibatasi. Lalu tugas 2 nomor 2 untuk tugas kelompok ya seperti ini, membuat program dinamis dengan antrian di mana di situ fasilitasnya adalah Anda bisa menambahkan data ke dalam antrian yang sudah ada, bisa menghapus data di antrian yang sudah ada ya. Menghapus itu kan kalau di antrian nggak ada berarti ada keterangan, harus ada keterangan. Data, misalkan Anda mau menghapus namanya siapa misalkan ini, Arifatur Rohman, ya kan ya, mau dihapus, Anda memasukkan itu, memilih fasilitas menghapus data, lalu bawahnya tulis data yang mau dihapus, Anda tulis nama Arik itu ya, lalu
nama Arif Fatur Rahman itu di antrian nggak ada, maka ada keterangan di situ. Data Arif Fatur Rahman tidak ada di antrian. Itu keterangan itu yang menampilkan program yang Anda bikin. Nah, seperti itu namanya program dinamis, ya, gitu ya. Ya, gitu. Lalu apa tadi? Itu tadi di program yang bisa menambahkan data ataupun menghapus data itu juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ukuran antriannya ditentukan. Artinya kalau ukuran antriannya sudah ditentukan, berarti kalau banyaknya data yang dimasukkan itu melebihi dari ukuran antrian, berarti tidak bisa masuk, ya kan? Kalau tidak bisa masuk, juga ada keterangan data. Apa misalkan data yang mau dimasukkan, misalkan nama saya ya, Mulyono. Anda masukkan nama saya Mulyono. Nah, keterangan data Mulyono mungkin pakai tanda kutip itu, data Mulyono tidak bisa dimasukkan ke dalam antrian karena ukuran antrian hanya 10. Nah, itu di keterangan itu ditampilkan oleh program. Ya ada yang bikin gitu kan, ada yang bikin kan. Nah, bagaimana biar muncul keterangan seperti itu. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, ukuran antriannya bebas. Jadi Anda memasukkan berapapun, masuk terus gitu ya. Itu soal nomor 2. Tugas 2, tugas kelompok yang nomor 2. Lalu yang nomor tiga adalah yang menggunakan perintah rilis di Java. Di rilis di Java. Ya, kalau yang rilis itu tadi ukurannya itu apa? Bisa berubah-ubah ya. Ukurannya kalau di Java, rilis ini menggunakan fungsi rilis itu ukuran dari antriannya bisa dirubah-rubah secara dinamis ya. Ini memang mintanya program secara dinamis. Jadi kalau di Java tadi apakah menggunakan rilis ataukah menggunakan yang satunya tadi ya. Ya. Nah, kalau di Python Anda sesuaikan fungsi yang bisa membuat seperti itu. Dan itu adalah soal nomor tiga ya. Soal nomor 3. Jadi yang nomor 3 itu adalah Anda membuat program dinamis dengan fasilitas menggunakan antrian ya, menggunakan array yang mana Anda bisa menambah ataupun menghapus data dari antrian yang sudah terbentuk. Lalu kalau yang nomor 3 itu ukuran antriannya itu tidak dibatasi. Kalau yang nomor 2 tadi dibatasi, gitu ya, dibatasi. Nah, dibatasinya pun karena programnya dinamis, ukurannya bisa berubah-ubah ya. Ya kan? Begitu Anda ngeran dengan ukuran yang sudah yang sudah Anda tentukan sebelumnya, ya kan ukurannya tadinya 10, lalu gimana? 10, lalu Anda bisa menambahkan sampai penuh ya kan ya. Lalu dari situ juga bisa menghapus. Lalu kalau ukuran antriannya ditentukan, dibatasi, berarti kalau Anda menambahkan melebihi ukuran dari antrian, berarti ada keterangan dari programnya bahwa antriannya sudah penuh gitu ya. Jadi data apa itu tidak bisa dimasukkan seperti itu ya. Lalu kalau setelah itu misalkan apakah Anda mau masukkan data lagi? Ya, misalkan ya. Tadi memasukkan data, menambah data, menghapus data, misalkan sudah selesai gitu ya, sudah selesai, misalkan Anda mau mengulang lagi, mungkin ada pertanyaan lagi, apakah Anda masih mau mengulang program yang barusan Anda jalankan, kan? Ya kan? Ya, begitu ya. Mungkin pertama kali tentukan ukuran antriannya. Tadi 10, sekarang Anda menjadi 20, misalkan, seperti itu ya. Lalu masukkan data-datanya.
mungkin masukkan sudah berapa kali memasukkan, lalu bisa ditampilkan, gitu kan? Anda masukkan 5 kali data, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, gitu kan? Lalu tampilkan, berarti kelima data itu tampil dan datanya urut, nah, tampilnya urut, gitu ya. Lalu begini, datanya kadang-kadang ini bermasalah juga. Datanya itu Anda pikirkan tidak hanya satu string. Jadi bisa kalau seperti nama siapa nih? Arif Fatur Rohman, itu kan 3 string, itu kan? Arif spasi Fatur spasi Rohman, 3 string. Nah, itu Anda pikirkan kalau datanya itu seperti itu juga bisa. Kadang-kadang ada program yang bisanya cuma 1 string saja. Pak, yang lebih dari 1 string belum bisa. Seperti itu. Nah, itu dipikirkan juga ya. Dipikirkan juga. Lalu Anda pikirkan juga datanya, kalau datanya itu campuran antara data string dan data string berupa katakanlah nama ya, nama orang, nama apa, nama hewan, nama jalan dan seterusnya, dan campuran dengan data bilangan. Bilangan kan string juga, string tapi yang berupa kumpulan dari angka-angka. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan bulat, bisa bilangan real yang pakai koma ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang Anda pikirkan? Urutannya bagaimana? Urutannya bagaimana? Apakah bilangan dulu baru string, nama orang, nama jalan, nama pepohonan dan seterusnya gitu ya. Itu Anda perhatikan. Oke, jelas ya? Jadi sudah ada 3 soal untuk tugas 2, tugas kelompok. Berikutnya, nah, jadi bab 3 sudah selesai, yaitu antrian. Nah, berikutnya kita masuk bab 4. Kita masuk bab 4. Nah, bab 4 sudah ada PPT-nya, bab 3 lupa ya. Terlupakan tidak membuat PPT-nya. Oke, berikutnya adalah link list atau senare berantai, link list. Senare berantai. Nah, ini jenis struktur data yang lainnya lagi. Jadi kita sudah kenal 2 struktur data. Yang pertama adalah tumpukan, lalu yang kedua tadi antrian ya. Yang ketiga adalah link list, senare berantai. Jadi kalau link list itu apa bedanya dengan antrian? Bedanya apa dengan antrian? Array, antrian atau array. Bedanya apa? Dengan antrian. Kalau antrian itu kan cuma ya data terus koma, data, koma gitu ya. Jadi kalau di antri atau kalau di apa dulu belajar barisan, akan ada barisan, ada deret gitu ya. Nah, nanti ya harus ada bedakan ya. Seperti menulis barisan, gitu kan? Itu antrian kan, seperti menulis barisan. Re. Nah, kalau link list apa kalau link list? Kalau link list itu antara data dengan data sebelumnya atau data sesudahnya itu ada penghubung yang namanya adalah pointer. Jadi ada pointer ya, ada pointer. Jadi di sini di setiap data memiliki pointer, memiliki penunjuk. Jadi linked list adalah jenis struktur data yang lainnya lagi ya, yang berisi kumpulan data tentunya yang disusun secara linier ya, dan masing-masing data itu disimpan di dalam sebuah node atau sebuah simbol ya, dan sebuah simbol, dan antara satu data dengan data yang lain karena setiap data itu disimpan dalam suatu node atau simbol ya, dan antara satu data dengan data yang lain atau antara node satu dengan node yang lain dihubungkan dengan pointer atau penunjuk. Oke, jadi sifat struktur data linked list itu ya tadi sudah disebutkan adalah bahwa data itu disisipkan, data yang bisa disisipkan ke dalam linked list itu adalah melalui salah satu ujungnya ya. Kalau linked list melalui salah satu ujungnya. Kalau antrian tadi, kalau menambahkan data di mana?
menambahkannya bisa di mana saja. Kalau antrian. Kalau tumpukan menambahkan data di mana? Nah, jadi biar bisa apa? Eh, bisa memahami, bisa membedakan apa bedanya tumpukan, antrian, linked list, double linked list, apalagi nanti ya, nanti ada tree, ada stable. Nah, Anda harus bisa membedakan. Sekarang yang sudah Anda dapatkan, bedanya kalau tumpukan menambahkan data di tumpukan itu bisanya di mana? Di ujung tumpukan ya, di ujung tumpukan. Jadi menambahkan data dan sekaligus menghapus data di tumpukan itu bisanya adalah di ujung tumpukan, artinya kalau menambahkan adalah setelah data yang terakhir masuk, ya kan? Setelah data yang terakhir masuk, itu menambahkan. Di tengah-tengahnya nggak bisa, di awal nggak bisa. Itu filosofinya seperti Anda numpuk benda gitu ya, menumpuk apa misalkan menumpuk marmer gitu kan, marmer kan berat ya. Coba Anda mau menambahkan di tengah-tengah kan setengah mati ya, menambahkan di bawah setengah mati, menambahkan di atas, nah itu tumpukan seperti itu ya. Menghapus juga begitu, menghapus data dari tumpukan bisanya adalah data yang terakhir masuk. Makanya sifat dari apa tumpukan, stack tumpukan itu adalah LIFO, last in first out ya. Jadi yang pertama, yang terakhir masuk itulah yang pertama kali bisa dikeluarkan, bisa diambil, gitu kan. Nah, itu kalau tumpukan, kalau stack. Lalu kalau antrian itu menambahkan data di antrian dan juga menghapus. Nah, itu tadi di soal yang nomor 3 tadi ya, itu menambahkan bisa di mana saja. Bisa di tengah-tengahnya, bisa di awal, bisa di akhir, demikian pula menghapus. Ya, itu kalau di antrian. Nah, kalau di linked list um, uh, memasukkan datanya itu memasukkan data atau menambahkan data itu bisa di salah satu ujung, bisa di ujung, bisa ada dua ujung kan ya. Jadi linked list itu ada dua ujung, jadi menambahkannya ya di situ ya, di salah satu ujung dari linked list tersebut. Jadi Anda harus bisa membedakan dari berbagai jenis struktur data ya, karena ada banyak struktur data gitu. Jadi nanti Anda menerapkannya itu tidak ya benar, menerapkan struktur datanya benar ya, penggunaan struktur datanya Anda bisa memilih dengan benar gitu. Oke, ini mengenal struktur data senarai berantai atau linked list. Misalkan ya, ini ada beberapa data, 4 data begitu ya. Nah, ini data yang pertama kali masuk, Amir misalkan ya, dan ini sudah terurut namanya, ini yang terakhir kali masuk. Jadi kalau data yang pertama kali masuk, maka pointernya itu tidak menunjuk ke siapapun. Jadi data yang pertama kali masuk, pointernya itu tidak menunjuk ke siapapun, namanya pertama kali masuk. Ya, berarti di pointer itu isinya nol, nol. Artinya tidak ada pointer, artinya tidak menunjuk ke siapapun. Gitu ya. Nah, kalau data yang terakhir itu tidak ditunjuk oleh siapapun. Nah, begitu ya. Tidak ditunjuk oleh siapapun kan terakhir. Tidak ditunjuk oleh siapapun. Nah, begitu ya. Pokoknya yang terakhir itu yang tidak ditunjuk oleh siapapun. Yang pertama yang tidak menunjuk siapapun. Nah, begitu. Kalau yang tidak pertama dan tidak terakhir ya Anda lihat. Jadi kalau yang tidak pertama dan tidak terakhir berarti ditunjuk oleh data lain dan menunjuk ke data lain. Gitu ya. Itu linked list. Linked list pointernya ya satu seperti itu ya. Kalau nanti double linked list pointernya ada 2. Jadi menunjuk ke data sebelumnya dan menunjuk data
sebelumnya kan sebelumnya ya. Ini kan sebelumnya Bakti ya. Bakti. Sebelumnya Bakti siapa? Amir ya. Sebelum ya. Pertama kali kan Amir. Setelah Amir siapa? Bakti. Setelah Bakti siapa? Cynthia. Gitu ya. Setelahnya sini ya. Jadi kalau double English itu punya 2 pointer, jadi pointer yang menunjuk data sebelumnya dan pointer yang menunjuk data setelahnya. Nah, itu kalau double English. Nah, tadi ini keterangan dari gambar tadi, jadi data yang pertama kali tadi namanya Amir, jadi Amir ini data pertama kali, jadi pointernya tidak menunjuk kemanapun, jadi di sini pointernya isinya 0. Ya. Kalau tidak ada pointernya kan tulis 0 gitu ya. Lalu Danu itu data yang terakhir dimasukkan ke linked list, ya, maka dia tidak ditunjuk oleh siapapun. Jadi di gambar itu tadi ada 4 data, berarti ada 4 node, ya, atau ada 4 simbol. Lalu di situ setiap datanya ada 2 bagian, cuma ada 2 bagian tadi ya, cuma ada 2 bagian, yaitu bagian pertama itu nama data, bagian kedua adalah untuk pointer, ya. Dan nanti bisa saja di bagian pertamanya ini tidak hanya nama, mungkin nama. Kalau mahasiswa mungkin nomor mahasiswa ya, nama, misalkan mungkin umur misalkan ya, atau IPK atau mungkin apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau penambahan data di linked list tadi bisa di salah satu ujungnya ya. Bisa di setelah data terakhir atau sebelum data pertama, ya kan? Tapi kalau penghapusan data di linked list itu dapat dihapus data yang berada di mana saja. Di tengah-tengah bisa dihapus, di awal bisa dihapus, di akhir bisa dihapus. Nah, itu bedanya ya. Antrian juga begitu kan ya? Antrian juga begitu ya. Antrian juga begitu. Stack tidak begitu, stack. Gitu ya. Tuh, Anda harus bisa membedakan dari struktur data yang sudah dipelajari. Nah, ini mengenal struktur data dari Snare berantai, misalkan, nah tadi kalau bagian pertama tadi kan cuma nama tadi ya, nama terus pointer gitu kan. Nah, ini yang bagian data, misalkan ada dua data yang ada di situ, misalkan nama sama NIM misalkan ya. Atau kalau karyawan mungkin nomor induk karyawan, kalau PNS ya nomor induk pegawai gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini keterangannya. Jadi pointer itu adalah data yang digunakan untuk menunjuk ke simpul berikutnya. Simpul berikutnya kalau lihatnya dari sini, dari kiri ke kanan ya. Tapi kalau lihatnya tadi dari urutan masuk, ya berarti data yang pointer adalah menunjuk data yang sebelumnya, yang masuk lebih duluan, gitu kan? Yang masuk lebih duluan di linked list, gitu ya? Jelas. Nah, operasi dasar di linked list sama seperti di antrian tadi, ada insert, ada remove, ya. Ada insert, ada remove, lalu ada ya banyak sih kalau fungsi dasarnya ya, karena bisa menambahkan dan bisa menghapus, maka menambahkan pakai insert, menghapus ya remove, untuk mencari data dengan nama tertentu ya ini ya seperti itu. Jadi beberapa operasi dasar yang digunakan di linked list, misalkan ini insert, yaitu operasi untuk memasukkan data ke dalam linked list ya pada posisi yang ditunjuk oleh variabel terakhir, itu kalau insert ya. Jadi operasi untuk memasukkan data ke dalam linked list, di mana posisinya setelah
data yang ditunjuk oleh variabel terakhir, berarti data yang terakhir ya, setelah data yang terakhir. Setelah data terakhir tambahkan situ. Itu pakai insert. Nah, kalau find artinya mencari data yang ada di linked list kalau ada ya berarti dijelaskan ya. Kalau nggak ada ya dikasih keterangan gitu kan. Nanti buat programnya seperti itu, mencari tetapi nggak ada, kasih keterangan data apa yang dicari tidak ada di linked list ya, gitu ya. Lalu remove sama seperti tadi di antrian ya, operasi untuk menghapus ya, untuk menghapus suatu data yang ada di linked list kalau datanya itu ada. Lalu struktur data yang sebelumnya, tumpukan, antrian. Ini kan bentuknya nggak ada pointer ya, nggak pakai pointer kan ya. Tumpukan nggak pakai pointer, data dengan data nggak pakai pointer, antrian juga demikian. Nah itu bisa diimplementasikan dengan linked list. Nah, bisa diimplementasikan dengan linked list. Jadi linked list juga dapat dipakai untuk mengimplementasikan tumpukan maupun antrian. Nah, gitu ya. Oke. Data yaitu pointer, terus nama datanya, terus mungkin kode ya, nomor ya. Nah, itu penjelasannya di sini. Nah, ini juga berdasarkan gambar 42, setiap simbol dapat diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut. Ini di Java, sekali lagi. Jadi buat kelas simpul, public string, kode, tadi kode, tapi apa nomor ya, nomor mahasiswa kan ya. Lalu public string nama mahasiswa, lalu simbol berikut. Nah, kita sesuaikan di Python. Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya konstruktor yang tadi, konstruktor simpul itu dipakai untuk ini kode nama berikutnya apa, ada enggak? Kalau enggak ada ya nol gitu ya. Jadi konstruktor simpul digunakan untuk menangani pembentukan objek simpul ya. Oke, sama seperti tadi. Jadi kode dan nama orang secara berturut-turut perlu disertakan dalam penciptaan objek. Lalu pada pembentukan setiap objek simpul, variabel berikut selalu berisi dengan nol kalau tidak menunjuk ke objek tertentu ya. Kalau tidak menunjuk objek tertentu, artinya data itu adalah data yang pertama kali ada di linked list ya, yang ada di linked list. Oke, contohnya ya. Contohnya ntar dulu, contohnya mungkin teorinya dulu sebentar ya. Nah, di Java, nanti di Python Anda sesuaikan, ada kelas atau fungsi linked list ya. Jadi linked list adalah fungsi atau kelas yang disediakan oleh Java untuk menangani linked list tadi. Untuk menangani struktur data yang berupa linked list. Yaitu data yang menggunakan pointer tadi. Jadi penggunaan kelas linked list itu memerlukan perintah ini kalau di Java, import java.until.linkedList. Lalu deklarasi objeknya berkelas linked list, objek yang berkelas linked list itu dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi linked list, ini tipe datanya, apakah string, apakah integer, apakah real ya. Lalu daftar new linked list, ini tipe yang sama ya. Tipe yang sama. Ini perintah-perintah yang digunakan di linked list ya. Beberapa fungsi yang digunakan di linked list adalah seperti ini.
ya, fungsi-fungsi biasa ya, fungsi-fungsi biasa. Jadi add elemen itu sama aja dengan add first, jadi add tanpa memberi penjelasan add first itu otomatis kalau add itu menambahkan elemen di bagian awal list. Bagian awal list artinya ya itu tadi, yang data yang pertama kali masuk berarti ditaruh sebelumnya data yang pertama kali masuk ya. Lalu kalau at last atau push ya, sebaliknya menambahkan elemen di bagian akhir linked list, yaitu menambahkan data setelah data yang terakhir kali masuk di linked list. Data yang terakhir kali di linked list artinya data yang tidak ditunjuk oleh pointer manapun. Data yang tidak ditunjuk oleh pointer manapun kan data yang terakhir ya. Lalu clear ya sama, menghapus semua elemen di linked list. Lalu ini mencari konten objek, jadi mengecek linked list itu ada isinya apa enggak gitu ya. Lalu get first, get last, ya, sebaliknya get first menghasilkan elemen yang berada di awal linked list. Jadi data yang berada di awal linked list itu data apa? Nah, gitu kan, data apa? Sebaliknya ini, data yang terakhir di linked list itu data apa? Oke, gitu ya, sama. Lalu pull last, remove last, size ya, sama ya. Jadi pull menghapus elemen di bagian awal linked list sekaligus memberi penjelasan. Jadi yang dihapus itu elemen apa. Jadi pull itu menghapus elemen yang berada di awal linked list dan dikasih penjelasan. Yang dihapus itu data apa yang berada di awal linked list itu. Ya. Nah, sebaliknya pull last adalah menghapus data yang berada di akhir linked list, itu data yang tidak ditunjuk oleh pointer manapun, gitu kan? Dan itu data apa yang dihapus. Remove juga begitu, menghapus elemen di bagian awal, remove. Jadi remove itu menghapus elemen di bagian awal linked list dan yang dihapus itu data apa. Sebaliknya remove last ya, menghapus data yang terakhir di linked list ya, dan yang dihapus data apa. Kalau size adalah melihat ukuran dari linked list itu berapa atau banyaknya elemen yang ada di linked list itu berapa. Begitu ya. Tadi sudah ya. Awal linked list adalah node yang tidak menunjuk ke node manapun ya kan. Awal linked list. Awal linked list. Ya. Tidak menunjuk node manapun. Ya. Sebaliknya akhir linked list yang node yang tidak ditunjuk oleh pointer manapun. Oke. Contohnya ini adalah sebagai program sebentar. Contohnya di mana ya? Bab 4 ya, contoh bab 4. Contoh bab 4, ini. Dua program itu tadi ya. Dua program itu tadi. Jadi yang pertama, ini lagi-lagi semuanya programnya statis ya. Ini linked list, senarai berantai linked list. Yang ini tadi, ini tadi tidak menggunakan yang pertama tadi. Kalau yang kedua tadi kan menggunakan ini tadi kelas linked list tadi ya. Yang pertama yang tidak menggunakan kelas linked list. Itu aja ya. Itu aja bedanya. Jadi ini ada dua jenis program. Yang pertama tidak menggunakan kelas linked list. Lah yang kedua menggunakan kelas linked list. Nah, itu jadi satu nomor, yaitu tugas kelompok tugas 2 yang nomor 4.
program statis, di situ sudah dituliskan data-data yang mau dimasukkan ke link list ya. Yang pertama kali apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa gitu. Lalu katakanlah mau dihapus, mau menghapus, misalkan di sini data yang dimasukkan adalah kode, misalnya kode dan nama, misalnya kode dan nama. Dan nanti Anda pakai, ya mungkin pakai kode ya, kode barangkali ya, kode, nama mungkin, atau mungkin di sini bukan kode kalau Anda mungkin NPM ya, NPM terus nama, gitu kan. Lalu dari situ Anda mau mencari, misalkan ya, mau mencari data yang ada di link list itu ada apa tidak. Kalau ada ya berarti dikasih penjelasan data yang Anda cari, data apa yang Anda cari ditemukan di link list. Kalau tidak ada berarti kasih penjelasan. Pokoknya programnya dibuat ya sedinamis mungkin ya. Oke. Lalu juga Anda kasih tadi, kalau ini kan cuman mencari aja kan, mencari lalu tambahi perintah tadi menghapus, ya kan? menghapus tadi ya, menghapus data yang ada di link list dan yang dihapus data apa gitu, kasih penjelasan. Yang kedua tadi yang menggunakan kelas link list. Nah ini ya, dari dua soal itu tadi, itu merupakan tugas kelompok tugas kedua yang nomor 4. Jadi nomor 4 itu ada dua bentuk program. Ada dua bentuk program. Jadi yang tugas 2 ada 4 nomor. Anggota kelompok rata-rata berapa? Sekarang tambah 1 mahasiswa, Pak. Jadi 36 sekarang. 36 dibuat 10 atau 9 ya? 9 ya? 9, Pak. Udah dikit. 9, 36 berarti pas 44 atau? Iya, Pak. Pas Udah. 44 ya, begitu ya. Jadi kalau 44 ada 4 nomor ya berarti satu-satu gitu ya. Nah, terserah Iya, Pak. mengerjakannya mau bekerja sama atau sendiri-sendiri terserah gitu. Yang penting pokoknya saat presentasi ya tugasnya masing-masing, bagiannya masing-masing ya dipresentasikan ya. Dan nilainya meskipun satu kelompok belum tentu sama. Tergantung saat presentasi, namanya program dinamis ya. Jadi mungkin ada yang belum, ada yang masih banyak apa namanya yang harusnya itu ditampilkan tapi belum diberikan fasilitas, belum dibuat, misalkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau semakin lengkap programnya tentunya semakin bagus. Berarti nilainya semakin baik begitu ya. Jadi dalam satu kelompok bisa saja nilainya itu ada yang besar, ada yang kecil juga gitu ya. Nah, jadi tergantung apa namanya usaha dari masing-masing anggota kelompok. Begitu ya. Tugas kelompoknya ada 6 tugas. Tugas 1 sampai tugas 6. Itu mengerjakannya setelah, ya kalau mengerjakannya mulai dari sekarang kan udah ada, tugas 1 udah ya udah tahu kan, tugas 2 juga sudah kan, mau mengerjakan mulai sekarang boleh. Nah, dipresentasikannya setelah semua materi tersampaikan. Jadi UTS, terus mungkin masih ada sisa materi dijelaskan, lalu di situ tentunya ada soal juga ya. Nah, setelah semua materi disampaikan, baru apa namanya itu jadwalnya presentasi. Nah kalau presentasi nanti offline terus ya. Jadi kita masuknya mulai jam 1 itu bisa sampai maghrib. Kalau bisa ya maghrib selesai lah ya, jangan sampai maghrib belum selesai nanti disambung lagi ya kemalaman lah kan. Jam 1 mulai ya jam 6 kurang 10 selesai gitu ya. Di break apa asar kan. Udah gitu ya kira-kira ya. Untuk apa mau ditambahi bab 5? Mungkin Biar sudah, materi. Pak. Sudah Sudah ya. pada nggak penting. Iya ya udah gitu udah setengah 9 juga ya. Setengah 9 saya besok pagi-pagi juga harus ngajar itu automata. Anda ngambil automata? Kenapa, Pak? Maaf. Anda ambil automata atau teori bahasa automata? Ngambil juga? Belum, Pak. Belum. Oh belum ya. Oke ya. Nah,
Oke, kalau begitu demikian materi di pertemuan keempat ya. Jadi bab 3 dan bab 4 nanti saya kirim itu semua. Materi bab 3 PDF-nya, materi bab 4 PDF-nya, dan tadi contoh programnya tadi saya kirimkan semua di WA Group. Lalu yaitu tadi yang dikasih tulisan tugas kelompok, tugas 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pokoknya ada 4 nomor gitu ya. Anda cari. Itu mulai dikerjakan. Lalu iya, tadi karena saya mempunyai utang, ternyata saya waktu itu pernah nggak masuk kan, nggak ngisi kuliah. Waktu hari Senin 2 minggu yang lalu ya, teman-teman. Iya, Pak. Di minggu ketiga, Bapak nggak ada. Iya, iya. Nah, itu enggak. Kan Kamis itu tanggal merah ya. Tapi kalau tanggal merah diisi kayaknya pada nggak mau ya. Apalagi itu Kamis itu kan hampir-hampir hari kejepit, bisa bablas gitu kan, Kamis. Kalau yang mau pulang kampung atau jalan-jalan keluar kota gitu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah, lumayan tuh 4 hari. Lumayan. Ya, bentar. Saya ngisi membayar utang ajar ya. Bentar. Ini hari Senin, Selasa. Itu saya kalau Rabu malam gimana? Rabu malam. Seperti tadi, 7:30. Bisa? Ya, mungkin bisa, Pak, diusahakan. Oke, ya. Nah, kalau bisa nanti saya akan isi yang pertemuan kelimanya ya, pertemuan kelimanya ya. Berarti bab 5. Bab 5 itu bentar itu benar. Oh, tapi yang agak lama itu menjelaskan yang itu konversi dari penulisan infik ke prefik ke postfik. Infik, prefik, postfik ya. Cara penulisan secara aljabar ya. Nah itu nanti dibuat programnya juga. Dari infik bisa outputnya itu dalam bentuk prefik dan postfik. Sebaliknya, kalau inputnya prefik, outputnya infik dan postfik. Kalau inputnya postfik, outputnya prefik dan infik. Nah, gitu ya. Nah, itu agak seru itu. Agak seru itu. Ini ya. Kalau yang lainnya mah enggak. Jadi aplikasi di list, aplikasi di list. Jadi ada 6 aplikasi gitu ya. Itu juga jadi tugas ketiga. Tugas ketiga ada 6 nomor kalau nggak salah ya, ada 6 nomor lah, nanti dibagi-bagi, kalau 4 anggotanya 4 ya ada yang 2 nomor gitu ya. Nah, oke ya, kalau begitu saya stop share dulu. Yang hadir malam ini 35, ya betul ya, 36 sama saya kan. Iya, Pak. 35. Tadi 2 ada yang apa keluar masuk gitu, Pak. Oh gitu, jadi berapa? 36 harusnya, Pak. Jadi Ada yang berapa? lag tadi. 36. Yang like Iya, 1. Pak. 36. Oke. Jadi yang ini yang kelima belum ya. Yang kelima belum nih. Yang kelima berarti apa? Rabu ya. Iya, Pak. Rabu, saya isi